Oke, selamat sore semuanya. Oke, hari ini kita akan melakukan seperti rutinitas kita setiap semester untuk sosialisasi untuk pengisian e-rapot kita di SMP. Untuk SMA sudah pernah kita buat dan sudah saya rekam, sudah saya record. Ya, kalau ingin melihat tutorialnya lebih lengkap bisa lihat nanti di link YouTube ya channel saya. Jangan lupa di-subscribe. Ya, jadi ini untuk SMP. Kenapa udah ada SMA ngapain lagi buat seperti ini? Karena SMA dan SMP itu ada perbedaan dalam perumusan penilaiannya, ya kan? Ada banyak sekali perbedaannya. Kalau dengan SD hampir mirip, ya kan? Tapi nggak bisa juga kita samakan dengan SD. Jadi untuk SMP sekaranglah waktunya kita untuk memahami lagi, untuk merefresh ataupun menyegarkan ingatan kita lagi tentang pengisian e-rapot ini ya. Untuk guru-guru baru juga, ya kebetulan ada 2 guru baru. Kemungkinan orang mis nanti akan menggunakan user guru yang lama ya. Karena nama orang mis kan belum ada Dapodik nih. Ini e-rapot ini membaca data dari Dapodik. Jadi nanti akan saya bagikan usernya. Seperti yang sudah mis dan Sir perhatikan di grup SMP SMA, di situ sudah ada saya share Microsoft Excel yang berisikan username dan passwordnya. Oke, jadi pertama sekali yang harus kita lakukan jika kita ingin login ke dalam e-rapot ini sebenarnya e-rapot servernya di gedung lama ya. Tapi karena ini masih satu jaringan, internet kita dengan internet yang gedung lama, kita bisa ngambil pakai jaringan WiFi ya. Ini masih saya buat koneksinya itu menggunakan jaringan WiFi lokal kita. Makanya ada cara untuk mengonlinekan ini ada caranya pakai aplikasi Ngrok ataupun nanti pakai HamPP namanya, bisa di-online-kan. Jadi dari rumah kita bisa mengerjakan. Tapi nanti itu kita akan buat pada saat sudah minggu pengisian lah, ya biar cepat gitu dia. Waktu kita tahun sebelumnya atau ajaran sebelumnya, kita mengerjakannya kalau nggak salah hanya 1 minggu kan? Ya nggak? Sangat cepat sekali. Karena memang pengerjaan kita hari itu sebelum ujian pun penyetingan KD sudah selesai semua. Nah, ini kenapa seperti ini, Sir? Udah minggu depan ujian kita tapi belum ada setting KD. Permasalahannya sebenarnya terletak di ANBK, ya kan? ANBK itu sangat menyita tenaga dan pikiran baik SD, SMP, SMA, ya kan? Karena di situ sangat banyak mau dilakukan, jadi untuk e-rapot jadi agak sedikit tertunda, itu dia. Tapi tidak apa-apa, untuk SMP dan SMA settingan di servernya sudah aman semua saya buat. Sekarang tinggal ke gurunya sekarang mengerjakan mau cepat atau tidak, sekarang tergantung ke gurunya lah. Oke? Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi. Jadi yang pertama sekali yang harus kita ketahui untuk login ke e-rapot ini, kita harus mengetahui dulu alamat linknya ya, itu dia. Jadi semua mencatat ya, kalau belum ada catatannya dicatat linknya ini. Jadi bisa kita ketikkan nanti di sini di halaman Google Chrome ataupun di halaman Mozilla Firefox kita ketikkan seperti ini /2 192 168 2 baru 119. Ini IP yang baru sobat ya, juga di sini 2020. Oke, jadi coba kita kita contohkan ya. Seperti ini contohnya ini. Kita buka dulu Google ya, bentar ya, biar nampak dulu dari pertamanya sampai nanti tampil dia tampilan e-rapotnya. Ini dia 192 titik, ini nggak ada spasi ya, tidak ada spasi, /2 192 168 baru titik 2 titik 119 baru titik 2 2020 ya. Oke, udah. Ini adalah alamat atau link jaringan WiFi lokal kita. Jadi ini mengerjakannya itu hanya menggunakan jaringan WiFi sekolah ini. Sir, jadi kalau kita ngerjakan di rumah bisa? Ini kan internet juga tidak bisa. Tunggu nanti saya akan bagikan link online-nya. Saya akan online-kan dulu e-rapotnya baru nanti bisa diakses dari rumah. Biasanya akan ada jatah untuk SD, SMP, SMA pakai aplikasi itu karena tidak bisa tiga-tiganya server kita pergunakan. Oke? Dah? Jadi kita eksekusi. Ini bisa langsung di copy ya, Ctrl C baru kita pastekan di sini. Seperti ini dia. Baru langsung di enter saja, Miss. Ya. Jadi langsung terbuka di aplikasinya. Seperti ini. Bisa kira-kira?
Sudah terbuka kah kira-kira? Udah ya? Oke. Jika kekecilan, bisa diklik angka 3 di sini, bisa di zoom ataupun dikecilkan ya, biar bisa kita baca secara detail apa-apa aja perintah yang ada. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang berikutnya itu adalah mengetahui user dan passwordnya. User dan passwordnya sudah saya share di WAG. Ini dia usernya. Ya, yang warna kuning inilah usernya, passwordnya yang ini semua. 123456. Satu hal yang mau saya jadi ngajar ya, satu hal yang mau saya sampaikan itu adalah ini passwordnya jangan diganti ya. Tetap aja 123456. Bisa diganti rupanya Sir, bisa. Tapi jangan usah diganti. Mana tahu ada terjadi sesuatu kemudian hari, ya kan? Si guru nggak bisa masuk contohnya, nggak bisa dibuka usernya, bahaya kan? Oke. Jadi saya akan menggunakan satu user guru di sini karena saya tidak ada masuk di SMP lagi. Ya, jadi saya akan mengambil usernya Sir Benny. Mana kamu Benny? Ya kan, ini dia. Jadi saya akan mengambil user Sir Benny ini dan akan langsung masuk ke dalam aplikasi Irapod-nya. Oke. Ini saya udah Ctrl C, kita masuk ke sini. Jadi untuk mengisikan nama pengguna ini cukup usernya saja di-pastekan di sini atau diketik ya. Tidak ada spasi. Dan passwordnya tadi berapa? 123456 ya. Kurikulumnya itu K2013 paket ya, level pengguna itu sebagai guru. Oke, udah. Ini untuk tahun pelajaran sudah pas ya, ganjil ya, 21 22. Baru kita klik masuk. Ya, ada masalah? Ada ya. Oke. Diperhatikan bagus-bagus. User, baru password, baru K2013 paket, baru level guru, baru 2021, 2022 ganjil. Ini udah otomatis ini yang tahun ajaran ini, oke? Kita masuk. Oke, inilah tampilan untuk guru. Untuk tampilan wali kelas nanti beda lagi, nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi kalau kita perhatikan punya Sir Benny ini, ya masih belum ada kerjaan apapun. Ya, masih merah semuanya ya kan. Oke, jadi di sinilah nanti step-step yang akan kita lakukan ya, terutama untuk guru baru diperhatikan bagus-bagus dan terutama untuk kawan-kawan yang sudah lupa semuanya, ya kan? Supaya agak di-refresh lagi ingatannya. Oke. Saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di sini. Ya, semuanya sampai nanti ke kirim nilai akhir. Ya. Irapod ini sudah disetting atau sudah disettle berurut dari atas ke bawah. Jadi kita jangan lompat-lompat. Tapi ada nanti satu kondisi memang kita harus lompat ke bawah dulu. Ya. Apa maksudnya kan? Ini sebenarnya sudah disettle berurutan, tapi ada nanti suatu kondisi di mana kita akan lompat dulu ke bawah baru ke atas. Nanti akan saya jelaskan di situ ya. Ini dashboardnya. Dashboardnya berisikan informasi berapa kelaskah yang kita ampuh di sekolah ini. Contohnya Sir Benny, karena di sini IPA terpadu, guru-guru IPA terpadu sudah sepakat untuk membaginya, ya kan? Jadi Sir Benny kebagian kelas apa ini? 83 ya? 73 ini? Ya, 73 ya. Ya, kebagian level 73 untuk mengisikan IPA terpadunya. Ya, sebetulnya Sir Benny kayaknya lebih dari satu kelas ya di SMP kan? Ya, satu juga ya. Tapi sepakat guru-guru IPA terpadu, Sir Benny lah PIC untuk mengisi rapot di 73. Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk irapot SMP ini lumayan canggih dibandingkan SMA saya bilang ya. Kenapa? Karena di SMP ini kita langsung diberitahu informasi apakah kita sudah mengisikan jumlah perencanaan, penilaian, input nilai, ataupun status nilai rapot. Dari mana caranya Sir kita mengetahui? Jika kita nanti sudah mengisikan ini, jumlah perencanaan, dia akan berubah warna jadi warna hijau. Jadi ini semua nanti hijau semua nanti yang 00 ini. Kalau sudah diisi ya. Jadi kalau sudah komplit pengisiannya ini nanti, ini sudah hijau semuanya. Nilainya pun nanti di sana sudah hijau semua. Jadi nanti pada saat sudah finalisasi nanti dari rapot ini, finalisasi maksudnya, saya biasanya akan mengecek satu-satu akun guru dan mengecek itu sudah hijau semua enggak. Selain dari akun user admin ya. Makanya kerjaan pada saat akhir sebenarnya lebih banyak dibandingkan pada awal sebenarnya. Karena saya harus cek satu-satu lagi. Ya kan Mas Rup? Oke, lanjut. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini dashboard. Ini ubah password. Ini tadi saya bilang jangan diubah password. Oke, bisa di sini diubah, tapi jangan diubah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data kompetensi dasar atau KD. Inilah awal kita mengerjakan. Inilah seperti pintu masuk, ya kan? Ini pintu masuk kita agar kita bisa mengerjakan ini secara baik sampai nanti ke tahap akhir. Disinilah kita
Settingan di sinilah nanti akan menunjukkan kita jalan kebenaran, ya kan? Oke. Jadi di sini ada 3 kurikulum, coba kita perhatikan semuanya. Ada kurikulum nasional, ada Balitbank dan penyederhanaan mandiri. Oke, ini hari itu muncul gara-gara COVID, ya kan? Dan ini masih berlanjut, belum ada updatean e-rapot, jadi kita pergunakan yang versi yang sebelumnya. Tetapi jika ada seperti ini, kita menggunakan kurikulum nasional. Kita masih menggunakan kurikulum nasional, ya. Oke. Kita klik di sini, baru kita cek dulu apakah sudah hijau dia di sini, ya. Kalau di sini aktifkan kompetensi dasar, kita pilih dulu mata pelajarannya, IPA ya ini. Oke, kita pilih dulu mata pelajarannya. Kalau dia sudah warna merah seperti ini, berarti itu sudah aktif ya kurikulumnya. Paham maksudnya kan? Tetapi kalau contohnya dia hijau di sini, berarti itu non aktif. Ingat itu, Miss. Oke, di sini juga hijau dia berarti non aktif. Ingat, di sekolah kita menggunakan kurikulum nasional. Berarti yang inilah yang sudah aktif, yang sudah merah ini. Oke, jadi kita akan bekerja di sini pertama sekali. Langkah selanjutnya setelah kita sudah mengklik kurikulum nasional dan sudah memilih mata pelajaran kita, kan kadang kan ini kenapa harus dipilih? Karena kan ada guru yang lebih mengajar satu mata pelajaran kan, ya enggak? Jadi kita harus menyelesaikan satu persatu mata pelajaran dulu. Jadi contohnya kita pilih IPA dulu. Nah, setelah diklik yang ini, baru kita klik namanya di sini edit data kompetensi. Ya, jangan lupa untuk mengklik edit data kompetensi. Nah, pertanyaan berikutnya, kita sekarang udah di semester berapa? Semester 1 ya. Oke. Jadi, tugas kita di sini adalah untuk mengedit KD di semester 1 saja. Jangan ada yang menyentuh semester 2. Oke? Kalau kita masuk di kelas 7, 8, 9, berarti kita hanya mengedit semester 1 saja. Dari mana kita ketahui user itu semester 1? Yang di sini dia ini. Di kolom yang ini. Bisa nampak kira-kira? Saya perbesar ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini baru 2. Ini adalah untuk semester 2. Oke? Jadi jatah kita itu untuk mengerjakan itu adalah di semester 1. Berarti kalau survei ini masuk di kelas 73. Oke. Saya ulangi lagi ya. Karena kita sekarang kondisinya, oke Miss, tolong didengarkan lagi. Karena kita sekarang kondisinya itu di semester 1, kita hanya mengedit di KD semester 1, oke? Semester 2-nya diabaikan saja. Nah, kebetulan kita waktu semester 1 sudah pernah kita edit ini. Sudah nggak? Udah kan? Ini udah berapa tahun kita pakai kan? Jadi sebenarnya kerjaan kita sudah lumayan ringan. Kenapa saya bilang lumayan ringan? Karena database dari e-rapot ini itu dari bertahun-tahun di save terus. Ya, gitu dia, ya. Jadi, tetapi ada tetapinya. Kita harus cek sekali lagi, mana tahu namanya human error ya kan. Nah, seperti contohnya survei ini, ya. Dia masuk tadi di 73. Jadi saya gimana? Kan 73 ada 3 kelas kita, 71, 72, 73. Jadi apakah saya harus mengedit yang 73? Ya kan, padahal ini kan kelas 7 semuanya, ya enggak? Contohnya kalau survei ini mengakses kelas 7 di e-rapotnya ini, sebenarnya nanti yang kelas 72 pun sama juga mengakses yang e-rapot ini juga sebenarnya, ya kan? Jadi gimana? Caranya dicek aja sekali lagi, baru jangan lupa nanti diklik simpan menu paling kiri bawah, nanti akan saya tunjukkan nanti menunya, ya kan? Jadi tugas kita itu adalah untuk mengecek KD-nya, KD dan KI. KD itu kodenya berapa, Miss? Jawab, Miss. Dimulai dari angka 3, iya kan? 3, kalau dia keterampilan 4. Nah, kalau kita perhatikan KD-nya IPA terpadu ini kelas 7, kira-kira ada berapa KD dia? 31, 32, 33, 34, 35. Berarti ada 5 KD. Apakah benar survei ini? Benar ya? Kalau ada 5 KD, pasti ada 5 KI. Ya enggak? Pas kan? Atau saya yang salah enggak ya? Kalau ada 5 KD, berarti ada 5 KI. Jangan ada 5 KD, tapi 3 KI. Berarti nggak nyambung, ya kan? Masa ada teorinya, tapi prakteknya si teori itu tidak ada. Logika seperti itu, ya kan? Oke? Oke, coba kita lihat lagi, Miss. Coba kita lihat lagi. Kalau kita lihat ke depannya. Jadi, pengerjaan kita di sini sebenarnya hanya berpatok di sini aja, di ringkasan deskripsi. Karena inilah yang bisa kita edit. Jadi yang kompetensi dasar di sini ini hanya merupakan pedoman kita untuk membuat ringkasan di deskripsi. Oke? Paham kira-kira? Jadi untuk ringkasan deskripsi ini
Ingat, jangan menghilangkan kata pertama, karena itulah penekanannya. Jadi kalau di sini ada kata menerapkan, usahakan kata menerapkan ini tidak hilang di ringkasannya. Tapi contohnya yang belakang-belakang ini bisa aja hilang. Tapi yang kata depan ini, menerapkan, jangan hilang. Ini penekanannya di kalimat ini. Oke? Yang selanjutnya itu, jangan lupa membuat huruf kecil di depan. Ini adalah salah satu, ini adalah regulasi yang kita sepakati ya. Jangan pernah membuat huruf besar di ringkasan deskripsi di kata yang pertama, huruf pertama. Dan jangan pernah membuat tanda titik di belakang. Oke? Jangan pernah membuat tanda titik di belakang. Tetapi sir, kalau ada koma-komanya seperti ini contohnya ini. Ya harus dibuat komanya di deskripsinya. Seperti contoh menjelaskan pengelompokan zat, koma, sifat zat, koma, dan perubahan zat. Tapi jangan dibuat titik. Paham maksudnya? Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Sampai pengeditan di sini? Ingat ya, kita ingat ya. Ingat, jumlah KD dan jumlah KI harus sama. Kalau KD-nya atau kode 3-nya 4, berarti KI-nya juga yang kode 4, berarti harus 4. Harus berbarengan dia, harus berpasangan. Paham ya? Oke? Nah, jika sudah selesai kita edit, ya. Oh, satu lagi yang mau saya sampaikan, ini jumlah karakternya ada berapa? Ada masih ingat? Hah? Ayo, 60 atau 60? Kalau 20 ini sudah mentok semua ini. 60. Jadi kalau kita panjang seperti ini, pasti dia akan keluar notifikasi peringatan ya. Jadi ini langsung tanda merah. Kalau merah dia itu tidak bisa disimpan. Jadi kita harus mengurangi hurufnya sampai di 60 karakter. Ya, caranya gimana, Sir? Karena kalau kita ubah begini muncul terus kayak gini. Caranya adalah di blok kayak gini biar bisa sekali langsung delete gini. Oke? Udah? Sampai sini pertanyaan? Paham ya? Oke, lanjut. Setelah kita sudah edit semua kelas kita, ingat Miss. Ingat, dengarkan dulu Miss. Kita mengedit ini per mapel ya. Oke lah, udah siap edit IPA, langsung ganti contohnya ke pelajaran lain, nggak akan tersimpan ini. Ya, jadi selesaikan dulu satu mapel baru masuk ke mapel lain. Oke? Kebetulan serba ini hanya satu mapel saja, makanya oke, berarti langsung kita ke bawah. Menu simpannya itu agak sembunyi-sembunyi di bawah ya. Kanan paling sudut, ini lumayan banyak ini ke bawah. Jadi jangan lupa mengklik, ini agak sembunyi lagi dia, ya kan? Jangan lupa mengklik namanya simpan. Satu lagi, di sini ada rupanya menu satu lagi. Perhatikan dulu Miss dan Sir. Di sini ada status ya. Aktif dan tidak aktif. Nah, ini kita pergunakan pada saat KD kita tidak sesuai dengan KD di sini. Paham maksudnya? Tapi saya rasa sih sama semua ya KD-nya ya. Walaupun ada yang tidak sama, tolong didiskusikan dulu sama kami. Ya, biar kita cek apakah memang benar KD-nya tidak sesuai atau tidak diajarkan, bisa aja kan? Ya enggak? Tapi saya yakin sih ini aktif semua. Tapi kecuali nanti mungkin ada di PES terpadu ya, karena saya pernah ngajar di kelas 9. PES terpadu ada yang KD-nya yang tidak sesuai dengan buku kita yang ada di sini. Itu mungkin ada pengecualian lah untuk dinonaktifkan. Bisa ya, tapi itu ada prosedurnya nantinya, oke? Nah, setelah itu baru kita scroll ke bawah, ya, kanan bawah, baru kita simpan. Oke, ini berarti data kompetensi berhasil diubah, ya Miss. Double, ada rupa yang double Miss. Nah, diperbaiki aja di sini, biar nanti nggak capek lagi nanti ubah. Jadi gini Miss, kenapa kita harus memperbaiki di data kompetensi dasar ini? Karena seperti ini, anak kita contohnya 30 anak. Kalau udah salah di sini 30 anak itu pasti akan salah semua. Capek nggak ngeditnya di deskripsi nanti di sini? Proses deskripsi ini pasti capek. Mending kita langsung perbaiki sebaik mungkin di data kompetensi dasar ini. Kalau ada contohnya spasi yang salah, diperbaiki di sini Miss. Itu nanti yang akan membuat waktu kita yang sangat banyak untuk mengerjakan itu di proses deskripsi. Karena salah dari penyetingan KD-nya. Makanya saya bilang tadi, kuncinya itu, pintu gerbangnya itu ada di data kompetensi dasar. Jadi ini harus benar-benar valid dulu. Jangan ada yang salah satu sedikit pun, baik spasi atau koma. Paham? Memang bisa diedit di proses deskripsi, tapi 30 kena anaknya semua salah, ya kan capek kan? Ya enggak? Oke, bisa kita lanjut? Oke, nah setelah step data kompetensi dasar kita kerjakan dengan baik, baru kita masuk ke rencana penilaian. Jadi di sini ada 4 rencana penilaian. Ini juga harus membutuhkan konsentrasi ya, karena di sini ada beberapa settingan yang harus kita ingat. Oke? Yang pertama itu kita harus menyeting namanya rencana nilai pengetahuan. Sambil diklik-klik ya, sambil diklik-klik apanya
menu yang ada di laptopnya. Nah, kita akan kerjakan dulu rencana nilai pengetahuan ini, ya. Sebenarnya untuk pengisian ini bisanya kita copy rencana pengetahuan tahun lalu, tapi ya udahlah, kita kerjakan manual aja dulu untuk setiap semester biar mengurangi terjadinya kesalahan. Oke. Ini kebetulan survei ini hanya satu kelas, berarti kita pilih cuma 73. Kalau ada nanti yang banyak kelasnya, berarti ingat kerjakan satu per satu. Jangan langsung diborong semuanya, oke? 73, baru juga ini mata pelajaran cuma satu. Nah, ini dia. Belum ada rencana penilaian pengetahuan tersimpan pada semester ini. Kalau ada seperti ini notifikasinya, berarti kita harus setting balik, ya kan? Nah, untuk pengetahuan, seperti di score sheet kita, Miss. Coba kita perhatikan nilai pengetahuan kita di score sheet, ada berapa jenis penilaian di sana? Ada tiga. Apakah itu? Tertulis, observasi, dan penugasan. Berarti ada 3. Berarti kita pilih 3. Dicatat, Miss, kalau lupa ya. Jangan nanti, Sir, saya lupa bagian ini, Sir lah. Gimana ini? Bisa nggak dijelaskan lagi? Ya kan, Miss Asna? Ya kan? Oke. Jadi kita pilih 3. Oke, nah di sini dia. Ini juga harus diperhatikan bagus-bagus cara pengisiannya. Yang pertama, sebelum kita mengisikan ini, yang mau kita edit ini, pastikan sekali lagi Miss dan Sir, KD kita sudah masuk semua nggak ini? Ini KD kan? Nanti keterampilan juga akan kita lihat nanti yang muncul di sini. Jadi kita perhatikan sekali lagi, apakah KD-nya sudah masuk semua? Ada dulu kejadian kasus guru, Sir, saya sudah edit di KD-nya, data kompetensi dasar, tapi waktu membuat rencana nilai pengetahuan nggak muncul 2 KD-nya katanya. Padahal apa yang terjadi? Dinonaktifkan di sini. Karena kejadian dari semester lalu kan? Ya nggak? Kalau udah semester lalu nonaktifkan, dia kan berlanjut di sini. Seperti saya bilang tadi kan database-nya kan 1. Paham? Jadi dicek bagus-bagus data kompetensi dasar karena dari sana lah semua datanya. Oke? Nah, di sini kita pastikan sekali lagi udah pas kira-kira semuanya, udah pas ya surveinya? Sudah ya? Oke. Jadi kita tentukanlah penilaian yang pertama, kedua, dan ketiga di penilaian kita ini. Yang pertama berarti kita pilihlah apa? Tes tertulis. Yang di sini lisan. Lisan itu apa itu? Oh ya, oke. Ya, oke. Oke, yang P2 atau penilaian kedua kita pilih lisan. Lisan itu observasi lah di skor kita ya. Oke, dan yang ketiga itu adalah penugasan. Oke. Nah, bobotnya di sini jangan ada kita sentuh lagi, sudah sesuai nih. 111. Oke. Nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, nama penilaiannya kita sesuaikan dengan yang di score sheet. Kalau P1, apa nama di score sheet kita? Tes tertulis. Ini manual diketik ya. Ya, huruf besar semua ya. Oke, yang ya tertulis doang. Oke, kita buat. Ya, oke, tertulis. Tergantung kitanya sebenarnya itu. Ini hanya mengingatkan kita nanti pada saat copy paste dari score sheet kita. Oh, ini rupanya dari tes tertulis, nanti kita masukkan ke Excel yang dari e-report gitunya. Walaupun orang buat di situ tes tertulis nggak masalah juga sih sebenarnya. Oke? Paham kira-kira? Nggak masalah. Oke, aman ya? Untuk P2-nya atau penilaian kedua, di score sheet kita apa? Observasi. Itu keterampilan ini. Apa ini? Observe pula. Observasi, oke? Dan penilaian ketiga kita apa? Penugasan ya. Oke, ini dia. Jadi kira-kira sudah selesai nggak di sini? Belum, ya kan? Apa yang akan kita lakukan lagi? Yang akan kita lakukan lagi adalah semua kita checklist semua yang ada di sini. Dalam artian berarti setiap KD ini ada tes tertulisnya, ada tes observasinya, dan ada tes penugasannya. Itu maksudnya di checklist ini ya. Kecuali contohnya kita tidak ada observasi untuk 1 semester ini, berarti ini nggak usah kita checklist. Selain seperti itu kan ada semua kan nilainya kan? Oke? Nah, setelah seperti ini apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu dengan mengklik simpan. Ini dia. Oke? Di-oke-kanlah dia. Oke? Sudah? Nah, Sir, udah selesai nggak pengetahuan? Sudah, untuk mapel itu. Kalau gurunya mengajar 2-3 mapel, selesaikan dulu yang lainnya. Baru masuk ke keterampilan. Ada kejadian ini, ini kan kita belajar dari pengalaman ya. Ada kejadian guru yang tidak ada keluar Excel-nya. Sir, waktu download Excel-nya nggak ada keluar. Padahal contohnya dia mengerjakan, ada yang terskip 1 mata pelajaran. Ya, makanya saya bilang tadi, selesaikan dulu satu-satu mapelnya. Baru lanjut ke menu berikutnya. Seperti itu. Oke? Paham kira-kira? Oke, lanjut lagi kita. Jangan lupa ya.
Masih jalan OBS. Oke, lanjut keterampilan. Nah, ini keterampilan berarti ini KI lah ini ya. Tadi KD sudah kita kerjakan, sekarang kita KI. Ya, apa itu, Miss? Yes. Aha. Boleh, langsung di kerjaan yang itulah yang saya bilang tadi, poin yang saya bilang tadi. Iya, langsung kerjaan yang kelas lain, Miss. Jadi kita sekali borong ya kan, pengetahuan ya, nanti itulah yang terjadi terskip. Ada nanti contohnya Miss isi nilai pengetahuan 91, di keterampilannya 93 ini nggak terisi seperti itu. Jadi kita manajemen, kita buat catatan kita sendiri yang mana sudah kita kerjakan, pengetahuan sudah oke semua, checklist gitu dia. Ya, karena ada beberapa kejadian, terutama dia dari itu banyak sekali seperti itu, karena mungkin orang itu kan masih baru-baru ya. Jadi banyak sekali hari itu problema-problema terjadi di sana, ya kan? Oke, setelah itu kita masuk ke keterampilan. Oke, keterampilan, kita pilih kelasnya seperti biasa, seperti pengetahuan tadi, kita pilih mapelnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nilai keterampilan kita di scoresheet ada berapa? 2. Apakah itu? Praktek dan produk ya. Oke, jadi karena hanya 2 berarti juga kita memilih untuk rencana nilai keterampilan itu hanya 2 saja. Oke, berarti kita pilih di sini adalah praktik ya, di sini produk ya. Kita isi nama penilaiannya sesuai dengan scoresheet kita, berarti praktik, di sini produk ya. Sama ya. Produk ya. Oke. Jadi setelah kita isikan ini, kita pastikan sekali lagi KI kita sudah sesuai nggak dengan yang sudah kita set di KD tadi. Ini di data kompetensi dasar sesuai ya, 5 ya. Tadi juga di KD 5, di sini juga 5, dan saya lihat kata-katanya masih sama, nggak ada yang berbeda. Oke, jadi masih benar. Oke, jadi sama seperti pengerjaan KD tadi, kita checklist semuanya ini. Kita checklist semuanya. Ini menandakan bahwa kita setiap KD ini ada apanya, keterampilan untuk praktik dan produknya. Oke, setelah ini kita apain, baru kita simpan ya. Oke, kita okekan. Oke, berarti untuk rencana nilai pengetahuan dan keterampilan untuk IPA terpadu 73 sudah kelar, ya kan? Kita lanjut lagi ke menu berikutnya, yaitu adalah pilih KD atau butir sikap spiritual. Ini hanya tinggal klik-klik aja sebenarnya, hanya tinggal memilih-milih saja. Di sini juga dikatakan belum ada rencana penilaian, berarti ini harus kita klik semuanya. Klik. Kalau mau ditanya ini kenapa untuk diklik, diklik aja ya. Kita ditanya gitu lagi. Intinya klik aja semuanya. Oke, baru disimpan, diokekan ya. Oke. Juga di sini untuk sosial ya, karena kita ke-13 ada spiritual sosial ya. Berarti kita harus klik juga semuanya, sama seperti tadi waktu spiritual. Ini juga klik semuanya. Ini nanti akan berefek di penilaian siswa, di input data dan nilai ya. Ada spiritual dan sikap nanti di sana. Kita simpan ya. Oke, lanjut. Nah, rencana pilihan kita sudah sampai pilih KD butir sikap sosial. Nah, sekarang kita masuk ke bobot PH, PTS dan PAS. Ini harus diisi ya. Ada juga kejadian hari itu ada guru yang tidak mengisi. Apa yang terjadi? Di Excel-nya tidak keluar, ya kan? Gak ada keluar namanya, blank semuanya ya kan. Jadi harus kita pilih dulu kelasnya, baru kita pilih bobotnya. Ini bobotnya jangan disentuh juga lagi, sudah pas 211. Oke, harian kita anggap itu 2 ya, term 1 dan term 3. Oke, PTS itu 1 ya, tengah semester itu kita anggap itu term 2. Oke, penilaian akhir itulah semester tes. Jadi ini sudah sesuai dengan formula, paham maksudnya kan? Ingat tadi harian 2, kita anggap harian itu adalah term 1, term 3. Untuk untuk PTS atau tengah semester kita anggap term 2, dan semester itu inilah minggu depan kita ujian. Oke, baru kita simpan. Oke, sampai di sini perencanaan penilaian. Ada pertanyaan kira-kira? Masih bisa ya? Oke. Nah, setelah kita sudah menyetel rencana penilaian ya, sekarang kita masuk ke input dulu. Kita input dulu nilai yang bisa kita input di sini ya. Oke. Nah, kebetulan di sini ada beberapa penilaian di sini. Tidak semuanya kita kerjakan di menu input data dan nilai. Jadi yang akan kita kerjakan di input data dan nilai itu hanya beberapa saja. Yang manakah itu? Spiritual dan sosial
Ya bisa aja sebenarnya kita kerjakan dari download format import, tapi nanti kita susah memilihnya karena kita nanti akan disuruh milih angka 4, 2, 1 gitu kan, capek kan. Jadi ingat Miss, untuk input data dan nilai kita kerjakan di aplikasi langsung. Ya, nanti untuk nilai pengetahuan keterampilan kita kerjakan di Microsoft Excel. Oke, kita klik dulu yang pertama, input nilai sikap spiritual. Kita pilih kelasnya, baru kita pilih mata pelajarannya. Nah, inilah dia. Inilah nanti yang Miss dan Sir pilih kohengnya. Ya, kayaknya koneksinya. Oh, udah. Inilah nanti orang Miss dan Sir pilih indikator ataupun kompetensi si siswa tersebut. Contohnya kita contohkan di sini, karena ini spiritual, ini sebenarnya lebih cenderung guru agama ya harusnya, ya kan? Tapi di SMP SMA ini aplikasinya semua guru harus mengisi. Ya, kalau di SD tidak. Di SD itu memang guru agama PKN yang mengisi ini. Ya, tapi di SMP SMA semua guru harus mengisi. Ya, tapi di sini karena spiritual, ya, kita pun nggak tahu dia gimana kan. Kita di sekolah dia bandel, di rumah dia sih religius, kita nggak tahu kan. Ya nggak? Ya, jadi kalau saya sih biasanya baik aja ya kan. Tapi nggak tahu juga. Ya, kalau guru agama berarti guru agama lah lebih berhak untuk menilainya kan. Ya kan? Karena ukurannya sudah tahu dia. Oke? Karena di sini ukurannya berdoa, menjalankan ibadah, memberi salam, ya kan? Tapi sih bisa juga sih kita kasih penilaian. Contoh memberikan salam kan itu kan merupakan spiritual ya. Bagaimana di kelas setiap hari, apakah dikasih salam atau di luar dia cuek-cuek aja contohnya kan kita nggak tahu kan? Ya nggak? Ya, jadi kita simpan aja baik di sini ya, serben ya, baik-baiknya sungguh-sungguh kan? Masih ya? Oke. Gas. Oke. Lanjut. Setelah kita isikan spiritual, baru kita isikan sosial. Nah, inilah dia sosial berarti bisa kita lihat sehari-hari bagaimana sosialisasinya terhadap teman-temannya ataupun gurunya ya kan. Di sinilah kita eksekusi, eksekusi ya kan. Contohnya siapa di sini kira-kira yang cobalah si Selinho contohnya kan, jujur nggak dia kerjakan proyek nggak contohnya seperti itu ya kan. Contohnya baik kok, disiplin di kelas, disiplin ya, tanggung jawab nggak dia dengan kerjaannya, dia tanggung jawab, santun nggak terhadap gurunya, percaya diri nggak, peduli nggak. Disinilah kita akan nilai si siswa itu dengan cara kita sehari-hari berkomunikasi dengan dia, ya kan? Oke, jadi setelah selesai baru kita simpan. Nanti edit lagi ya. Oke, saya simpan aja dulu. Oke. Nah, untuk input nilai PTS dan PAS sebenarnya bisa kita input di sini juga karena input PTS dan PAS ini sebenarnya tinggal hanya hanya input ke dalam aja, ketik-ketik aja. Cuman bisa juga nanti kita download formatnya di menu yang di sini. Oke, sudah. Jadi yang ingat sekali lagi untuk menu input data dan nilai yang akan kita isi di sini hanya 2 menu saja, itu spiritual dan sosial. Untuk PTS dan PAS kita sepakati aja lah ya dari download format import ya. Oke, dari format Excel-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira input data dan nilai? Masih bisa diikuti? Masih ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya jaringan agak kurang ya. Oke, kita sekarang masuk ke download format import. Nah, disinilah kita akan mendownload format Excel-nya. Ya, disinilah kita akan mendownload format Excel-nya. Oke, jadi kita pilih kelasnya dulu, baru kita pilih mapelnya. Nah, di sini keluar lagi yang tadi input data dan nilai yang kelima itu. Tapi kan tadi kan spiritual dan sosial kan sudah kita isi di menu input data dan nilai. Berarti yang manakah kita download? Tinggal 3 lagi. Apa itu? Pengetahuan, keterampilan, dan PTS dan PAS. Nah, pertanyaannya yang manakah kita klik di sini? Biru atau kuning? Hah? Warna kosong, yakin? Nah, bukan warna kosong ya. Kita pilih yang kuning. Ya, karena kita sebenarnya kan ke-13 ini kan sebenarnya kayak kuliah juga ya, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya enggak? Iya kan? Kita lanjutkan lagi ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan menu yang berikutnya, itu download format import. Tadi yang kita sepakati di sini yang akan kita download itu ada 3 menu, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan PTS dan PAS. Oke? Yang mana kita pilih di sini yaitu yang warna kuning. Sama seperti saya bilang tadi, kalau dia K13 itu semuanya kurikulum berlanjut kelas 1, 2, 3 ya. Jadi waktu semester 2 dulu kan udah kita kerjakan. Ini masih pakai format yang semester 2 sebenarnya. Ya. Jadi kita pilihlah download format edit ya. Sebenarnya kita hanya mengedit nilai dari semester 2 yang lalu ya sebenarnya.
Oke, kita pilihlah dia yang ada di sini. Kita klik. Oke, nanti akan terdownload sendiri. Ini dia filenya, ya. Baru keterampilan, kita klik lagi di sini, akan terdownload di sini. Oke. Dan yang terakhir itu adalah format nilai PTS dan PAS, akan terdownload di sini dia. Oke. Sudah. Jadi, setelah sudah terdownload semuanya, jangan lupa untuk langsung memindahkan file ini ke dalam folder. Ya, karena kadang nanti kecampur-campur susah nengoknya. Caranya gimana? Klik tanda panah di sini, nih mengarah ke atas, ya. Jangan langsung diklik filenya, akan terbuka itu nanti. Diklik tanda panah yang di sini, mengarah ke atas, baru tampilkan dalam folder. Oke, ini dia. Coba dilihat dulu semua, Miss. Tampilkan dalam folder. Nah, inilah nanti format penilaian untuk 73 untuk IPA terpadu. Caranya gimana? Langsung kita cutkan, ya kan? Langsung kita cutkan, kita buat folder baru. Berarti ini adalah IPA terpadu 73 ya, ini dia. Oke, kita enter, baru kita pastekan ke sini. Oke. Satu lagi kita pastikan, karena ini adalah e-raport SMP, dia formatnya sudah langsung 97 2003. Oke, jadi tidak usah ubah tipe filenya lagi. Tapi kalau SMA, jangan lupa untuk mengubah 97 2003. Itu nggak akan terbaca nanti kalau orang buat di SMA seperti itu. Ya, untuk keterangannya nanti bisa lihat di channel saya, ya kan? Oke. Tambah corps, ya. Oke, ya. Sudah. Jadi seperti ini sudah selesai nggak, Sir? Pendownloadan formatnya sudah. Jadi ini gimana? Jadi kita ngapain lagi setelah sudah download format import? Nah, itu baru kita isi nilai lah, iya kan? Oke. Saya akan mensimulasikan pengisian nilai kita dengan score sheet ya. Ini ecek-ecek lah dulu nih, ya kan, biar nanti tahu cara menginputnya. Jadi coba kita perhatikan format di file-file ini. Di sini ada KDPeng, ada CAT, ada PT PAS. Jadi yang di sini adalah untuk ini tadi pengetahuan yang di sini, yang input data pengetahuan ini, formatnya itu adalah yang ini dia, yang peng di sini. Untuk keterampilan yang di sini, yang CAT dia, PT PAS yang di sini dia. Oke, yang ini. Oke, kita buka dulu yang pengetahuan yang di sini. Oke, ini tadi Microsoft Excel apa ini? Oh, user ya. Oke, ini saya buka dulu. Ini agak lama tuh buka ini. Udah lelah laptopnya. Nggak pernah lagi mati. Dia terus. Oke, jadi kita double klik dulu sampai dia keluar formatnya. Bagaimanakah bentuknya ini? Oke. Sambil menunggu, saya akan membuka dulu score sheet contoh score sheet kita. Gimana lah ya, saya buka ya. Contoh score sheet kita kelas 73 ya, 73. Kayaknya ada hari itu, ini dia. Saya akan buka dulu linknya. Oke, ini adalah link score sheet sekolah kita. Jadi yang guru baru coba diperhatikan lebih detail lagi di sini ya, karena banyak guru biasanya yang agak bingung untuk mengerjakan yang di sini. Oke. Ini Google Spreadsheet, saya akan buka Google Spreadsheet-nya. Ini tadi formatnya, ini udah keluar ya. Jadi tadi format ilmu pengetahuan untuk si IPA terpadu sudah keluar. Seperti inilah bentuknya nanti format untuk Excel yang akan kita upload ke e-raport ya. Jadi kalau score sheet kita seperti di sini, coba kita perhatikan. Score sheet kita itu kan menyamping kan? Ya enggak? Coba diperhatikan di sini. Coba ya. Ini coba. Ini kan menyamping kan? Ini tes tertulisnya, observasi tugas, ya enggak? Menyamping kan? Kalau dia di e-raport formatnya dia ke bawah. Oke, tes tertulis, baru observasi, baru penugasan. Ini penugasan ya. Dia. Jadi dia memanjang ke bawah. Kalau dia skor kita tadi di sini, kalau skor kita dia menyamping. Jadi caranya gimana? Cara untuk mengupload ini, caranya itu adalah dengan hati-hati melihatnya ya.
Jadi contohnya ini adalah KD berapa ini? KD 3 ya. KD 3 ya. KD 3. Kalau kita perhatikan di sini KD 3, berarti tes tertulisnya kita copy sampai habis di sini. Ya, kita kopikan, salin. Oke. Baru kita lihatlah karena KD 3 tadi di sini, berarti KD 1 dari mana kita ambil? Dari tem 1 lah ya kan? Iya enggak? Oke. Berarti kita kopikan di KD 3 untuk tertulis. Mana tertulisnya ini? Ini ya. Oke. Sudah, baru kita pastekan. Tapi ingat, ini harus pakai paste spesial ya. Ada pula di sini ya. Teks ya. Coba kita tes. Saya bisa nggak? Ah ya, teks ya. Oke, jadi seperti ini. Ini nolnya kalau bisa dihilangkan aja kalau. Caranya gimana? Ini dia, dihilangkan. Bisa. Berarti dari sini harus kita ubah. Ya enggak? Tapi intinya gini aja biar nggak terlalu lama. Ini format yang angka 00 di belakang ini usahakan dihilangkan aja. Bisa semuanya pakai Microsoft Excel, hilangkan ini. Ya, coba saya tes sekali lagi bisa nggak ya? Kayaknya bisa dari sini, tapi nggak terbuka pula dia. Oke, hilangkan aja 00-nya ini, angka 00 ini, karena bisa nanti mengganggu formula dari di rapot tersebut. Karena di sini pun isi nilai dengan format angka 0 sampai 100 kan, bukan ada dibilang di sini koma. Oke, untuk yang jadi yang desimal gimana? Bulatkan aja. Saran saya, biar nggak repot kita nanti. Paham maksudnya kan? Oke, contohnya 85,7 berarti berapa itu? 86 seperti itu dia. Oke, ataupun pakai Excel bisa dibulatkan secara otomatis gitu. Oke, sudah. Nah, setelah sudah masuk tertulisnya, nah sekarang masuk observasi. Observasi ya sama, kita kopikan lagi seperti ini. Ya, kita Ctrl C, baru kita pindah lagi karena ini masih KD 3 kan. Ini KD 3 yang punya Serbeni ini karena term 3, KD 3 pula yang dinilai. Berarti kita cari lagi observasi. Berarti inilah observasi untuk KD 3. Ya, pastekan lagi. Bentar. Ini ya, no respon nih. Oke, pastekan lagi. Udah. Observasi sudah kelar, sudah untuk KD 3 ya. Nah, penugasan. Kita lihat lagi di sini penugasan tugas ya. Kita copy lagi, baru klik Ctrl C, baru pastekan lagi. Ya, pakai itu pun bisa nggak apa-apa. Dan, nah, karena ini kan formatnya pengetahuan, berarti kan penilaian di sini hanya pengetahuan saja. Jadi, untuk keterampilannya ke format yang mana kita isi? Format yang mana? Ada yang masih ingat nggak? Format Excel yang keterampilan, beda cerita lagi tuh. Ya, untuk pengetahuan berarti pakai kode yang FKD Peng gitu dia. Ya, oke. Kalau dia yang keterampilan berarti yang cat yang ini dia ini. Nanti akan kita masukkan keterampilan di format yang FKD cat keterampilan seperti itu dia. Oke. Setelah kita sudah copy paste semua dari tem 1 sampai tem 3 nilai-nilai setiap KD, baru jangan lupa untuk Ctrl S. Ini hanya contoh aja buat ini saya buat, jadi nggak semuanya saya paste-pastekan karena link dari scoresheet-nya pun hanya satu aja yang KD 3 yang saya tahu di sini. Tem 3 maksudnya, oke? Oke, kalau 2 KD, ya kalau contohnya kita contohkanlah ini scoresheet-nya ini guru agama Buddha kan, kebetulan dia contohnya hanya 1 KD. Iya kan, Serawi 1 KD kan. Contohnya di sini tem 3-nya ini bahasa Indonesia, iya kan, ada 2 KD ya. 2, KD 7 dan KD 8 kan. Berarti gimana caranya ini hari itu kita buat? Kita ratakan, kita average kan. Oke? Sudah? Oh, tunggu, sabar. Sorry, bukan dirata-ratakan ya, tapi dimasukkan saja ke semua KD-nya. Ya benar, sorry, saya lupa. Ya, karena kan di sini penyetingan kita kan bukan KD kita di-convert jadi 1 kan. Ya. Karena di sini, karena penilaiannya 1 padahal KD-nya
Nah, ya, oke. Nah, di sini saya lihat KD-nya 5. Coba kita lihat dulu untuk Serbeni ini. IPA terpadu ya, Sir ya. Nah, ini IPA terpadu ada berapa KD di sini? 5, 6, banyak kali. Oh, kalian harus rata-ratakan berarti karena lebih dari KD yang ada di settingan rapot ya. Oh, Cambridge lagi ya, ada buku dari Cambridge ya. Oke, jadi intinya untuk penginputan nilai dari skor sheet kita ke skor sheet yang di Eraport, saya memang hanya menunjukkan bentuknya saja. Kalau di Eraport dia itu memanjang ke bawah, ya, itu intinya sebenarnya. Kalau dia di skor sheet kita atau di lembar penilaian kita kepada siswa itu menyamping ke samping, ya. Sebenarnya tinggal hanya menerjemahkan aja sebenarnya. Baru kita masukkan semua nilai ke dalam. Oke? Oke, sekarang kita anggap selesai untuk pengetahuannya. Kita Ctrl S, baru kita closekan dulu ini. Kita sekarang masuk ke keterampilannya. Kita akan double klik dulu sini. Keterampilan ya. Ini dia. Nah, keterampilan tadi kan waktu kita perencanaan KDKI kan kita buatkan 2 penilaian kan. Apa itu? Praktek dan produk. Berarti sama juga. Nah, di sini kita perhatikan di sini, coba dilihat dulu semuanya, Miss, biar nggak lupa lagi. Di sini ada praktik dan produk. Jadi setiap KD, kebetulan tadi Serbeni ini ada 5 KD satu semester. Untuk KD 1 sampai KD 5 itu pasti ada 2 penilaian, yaitu praktik dan produk. Coba kita cek ya. Yang KD 41 ada praktiknya, ada produknya, ya kan? Nah, untuk 42 juga, KD 42 ada praktiknya, di sini ada praktiknya 42, ada produknya untuk KD 42 sampai KD 5. Seperti itu dia. Oke, jadi cara menginputnya ini gimana? Cara menginputnya ini ke dalam apa namanya? Ke dalam Excel gimana? Kita pindah lagi ke file ini skor sheet kita, baru kita lihatlah dia di keterampilan. Contohnya ini yang mau kita isikan ke dalam skor sheet itu, berarti kita kopikan aja dari praktek yang ada di. Contohnya ini kita contohkan, ini adalah KD 41 lah ini ya. KI 41 ini KI 41 karena kita pengetahuan itu adalah KI bukan KD. Kita kopikan ya kan, Ctrl C, baru kita ini bisa juga pakai yang ini, match destination format ya kan, ini dia. Oke, ini untuk praktiknya untuk KDC 41 kita anggap ini tadi KD 41 ya, yang di sini ya. Oke, nah untuk produknya ini kemana kita masukkan, Sir? Pastinya ke bawahnya ya kan, karena dia tadi kalau dia skor sheet di rapot dia ke bawah bukan ke samping. Berarti kita pastekan lagi ke bawah. Ini dia. Berarti untuk KD 41 sudah selesai? Sudah, karena di sini langsung masuk KD 42. Pindah lagi contohnya. Oh, berarti KD 42 di sini ya apanya? Prakteknya, ya kan? Masukkan lagi ke dalam. Pastekan lagi ke sini. Ini juga pastekan lagi. Seperti itulah sampai nanti semua terisi apa ini? Iya, tabel ini dan semua nilai produk yang ada di apa ini namanya? Di Excel di rapotnya. Oke, kita anggap selesai untuk format import nilai keterampilannya. Nah, satu lagi yang harus kita isi itu adalah PTS dan PAS. Nah, di sini ada ketentuan yang harus Miss ingat lagi. Kira-kira PTS kita ambil dari nilai mana? Hah? Rata-rata pengetahuan term 2. Ingat, pengetahuan bukan keterampilan ya. Ingat. Ya kan? Bukan nilai tes tulis, tapi digabungkan tulis apa lagi? Observasi dan penugasan. Jangan dibuat praktek produk, itu keterampilan. PTS itu dari term 2. Sir, jadi gimana kami kalau term 2 3 KD? Ya udah rata-rata kan 3 itu nilai itu. Paham? Ya syukur-syukur kalau contohnya term 2 yang 1 KD, oke langsung masukkan top, masukkan aja. Tapi nggak juga ya. Rata-ratakan lagi kan pengetahuannya kan? Ya ada di sininya ya, di samping sininya itu rata-rata pengetahuannya. Langsung masukkan aja ke dalam. Seperti itu dia. Oke? Nah, untuk PAS berarti nilai semester. Nah, berapa nanti dapat dia orang itu minggu depan, itulah yang kita masukkan di PAS. Oke? Ini sebanyak jumlah anaknya saja. Ya, nggak ada di sini KD-KD lagi, ya. Oke? Setelah itu baru dikontrol S. Udah sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, setelah kita sudah menginput semua nilai nilai PTS dan PAS dan juga pengetahuan dan keterampilan,
kita akan mengimport file Excel tadi ke dalam aplikasi rapotnya, sorry. Ya. Nah, di sini coba kita perhatikan ada lagi di sini muncul spiritual sosial. Ini kita abaikan karena sudah kita isi di input data dan nilai tadi di atas di sini. Oke, jadi cara mengimportnya itu adalah dengan cara mengklik import nilai pengetahuan, baru kita pilih file tadi yang sudah kita masukkan nilai pengetahuan tadi. Contohnya tadi saya buat di download di sini. Ya, ini tadi file yang saya buat. Jadi di sini dia. Jadi perhatikan bagus-bagus, Miss. Jadi kalau dia di sini pengetahuan, berarti kita harus pilih format pengetahuan, jangan dipilih yang keterampilan, tidak akan terbaca. Ya, Sir, gimana Sir kalau aku banyak kelas? Berarti aku harus drop semua ke menu import nilai pengetahuan itu? Iya, ya. Contohnya Miss mengampu 3 kelas 7, 8, 9 yang berformat pengetahuan itu semua masukkan ke dalam ini. Ya, mau kelas berapapun itu. Oke, kita contohkan dulu, nanti Serben edit lagi ya. Contohnya ini adalah pengetahuan, berarti kita pilih yang FKD Peng. Itu dia. Kita double klik ya. Berarti kita klik langsung upload data nilai. Ini dia. Nah, di sini inilah tadi yang sudah kita input di Excel tadi. Jadi e-rapotnya akan membaca seperti ini dia. Nah, ini udah terisi ya. Jadi e-rapotnya akan membaca nilai yang hanya terisi. Ingat itu, Miss. Kan tadi kan masih banyak KD yang kosong kan? Tapi di sini sudah ada kan, ini kan sampai 63 kan? Padahal kan penilaian pengetahuan kan lebih dari 63. Karena kan KD-nya sudah 5 kan? 5 kali 3 udah berapa? Hah? Udah banyak sekali kan? Gak mungkin 15 kali jumlah anaknya berapa? Hah? 21 kali kan itu berapa? 300 lebih. Padahal di sini hanya 63. Berarti ada nilai yang belum masuk. Memang ada nilai yang nggak masuk kan? Karena tadi beberapa aja kita masukkan. Oke, setelah sudah kita pastikan semua KD-nya, ingat kita lihat dulu KD-nya. KD ini kan berarti KD 33 kan? Berarti kita cek KD 31, 32, 33, 34, 35 sudah masuk nggak kira-kira? Kalau sudah masuk, bisa kita simpan. Ini saya tidak akan simpan karena nanti akan perantaan nilai surveinya kan. Kliklah simpan, langsung putar-putar di sini langsung simpan. Oke, langsung keterampilan kita lagi, baru kita pilih filenya. Sama seperti tadi, lihatlah FKD CAT keterampilan maksudnya ini, kita double klik ya, baru kita upload. Nah, kita pastikan lagi dari KD 41 sampai 45 sudah terisi nggak? Kalau kita cek di sini, dia masih 41, berarti KD yang lainnya masih ada yang belum masuk. Oke, setelah kamu atau setelah Sir dan Miss sudah memperhatikan ini sudah lengkap, berarti kita klik simpan. Nanti akan putar-putar lagi ya kan. Nah, untuk sosial dan spiritual ini nggak usah disentuh lagi, ini sudah diisi di sini tadi input data dan nilai. Sekarang kita masuk ke import data nilai PTS dan PAS. Ini juga sama seperti waktu ngupload keterampilan. Ini di double klik, ini masih kosong kayaknya, belum ada saya isi tadi. Ini nggak ada karena belum ada saya isi. Simpan juga, baru nanti akan ada notifikasinya. Nah, setelah kita import semua nilai pengetahuan keterampilan dan PTPAS, apakah kita sudah selesai pengerjaan untuk import data? Sudahlah, import data saya bilang tadi kan. Import data sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan proses deskripsi siswa. Inilah tadi yang Miss dulu bilang itu harus kita edit semuanya dengan baik, ya kan? Ini karena bisa dikatakan belum ada yang mengerjakan sama sekali, jadi saya belum bisa membuatnya ini dengan contoh yang real, ya kan? SD pun belum ada yang ngerjain. Jadi, nah ini seperti ini terjadi karena perencanaan penilaiannya belum lengkap ya. Artinya kita belum ada import nilai, belum ada setting nilainya, makanya muncul seperti ini notifikasinya. Oke? Jadi di sini nanti saya buat aja secara lisannya. Jadi di sini nanti sama persis sebenarnya nanti dengan di SMA, ya pengerjaan di SMA. Itu nanti bisa orang bisa perhatikan tata caranya di pengerjaan di SMA ataupun di SD. Oke? Bisa nanti bisa perhatikan di sana tata caranya di link YouTube ya. SMA ataupun nanti SD ada nanti di situ cara untuk mengedit yang ada di proses deskripsi ini. Tapi ada hari itu kalau nggak salah di step di sini harus kita lompat ke bawah kan? Masih ingat nggak? Ini proses deskripsi siswa ini kita harus lompat dulu ke bawah. Yang mana? Masih ingat nggak? Untuk memastikan nilai si anak sudah KKM semua nggak? Iya kan? Yang manakah kita lihat hari itu? Lihat nilai akhir ya. Kita cek nilai akhirnya. Di sini juga nanti juga sudah sama dengan pengerjaan di SMA di link YouTube di SMA ataupun di SD.
Kita cek nanti di sini karena nggak nampak, nggak bisa saya contohkan dia kan. Nanti bisa lebih lengkapnya nanti lihat aja nanti menit di link YouTube SMA dan SD itu pengerjaan sudah sampai setelah download format import. Di situ nanti akan saya jelaskan juga bagaimanakah apa yang dilompat menunya untuk memastikan apa kita lompat itu. Ya kan, untuk memastikan nilainya sudah KKM semuanya, baru kita masuk ke proses deskripsi. Kadang kenapa seperti itu kita harus lompat langsung ke lihat nilai akhirnya, Sir? Kadang setelah kita sudah edit proses deskripsi siswa, ya kan, kita lihatlah nilai yang contohnya 60. Ya, tahu lah kita 60 kan berarti nggak lulus dong, ya kan? Kita harus menyetel balik lagi nilai dari atas, ya nggak? Menyetel balik dari atas otomatis apa? Berantakan lagi ke bawah kan? Jadi kita pastikan dulu nilai akhirnya baru kita buat deskripsinya. Oke, nanti penjelasannya bisa dilihat di YouTube itu. Kenapa itu bisa ke bawah dulu baru nanti kita kembali lagi ke proses deskripsi ini. Ya, untuk memastikan nilai anak semua sudah KKM. Kalau sudah KKM ya nggak masalah, langsung masuk aja proses deskripsi, nggak masalah itu. Oke? Nah, setelah nanti sudah mengerjakan proses deskripsi siswa, kita masuk ke step berikutnya, itu adalah lihat pengolahan nilai. Di sini ada dua menu ya, pengetahuan dan keterampilan. Kita pastikan nilai pengetahuannya apakah sudah terisi atau tidak. Seperti inilah bentuknya nanti. Ini dia. Ya, ini karena belum diisi, jadi masih merah semuanya. Oke? Jadi nanti jika kita cek nih, ada contohnya nilai anak kita yang merah atau kosong, padahal kita sudah ngisi, berarti ada kesalahan di input atau format Excel kita. Berarti kita harus ulang lagi dari sini, import nilai siswa ini. Paham maksudnya kan? Ada sesuatu terjadi seperti itu. Contohnya gara-gara koma, makanya saya bilang tadi, bulatkanlah sebelum dipastikan atau dipastekan ke format e-raport Excel-nya. Paham maksudnya kan? Kayak seperti tadi kan 100,00, padahal kan e-rapportnya kan membaca 0 sampai 100 kan. Ya 100,00 ya 100 memang kan, cuman kan berbeda format dia. Jadi untuk memastikan nilai pengetahuan kita sudah aman, dikliklah lihat pengolahan nilai, baru masuk ke nilai pengetahuan. Jadi kalau sudah hijau semua ini dan dia nanti kalau tidak KKM, contohnya 65, dia kan otomatis merah. Otomatis merah nanti di sini. Jadi bisa langsung kita secara cepat mengecek, oh, di anak ini di KD 31 di term 1 rupanya merah. Iya kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus naik ke atas, ke import nilai siswa. Kita import balik lagi Excel yang sudah kita import yang pertama kali. Kita edit dulu tapi ya, kita edit dulu nilainya itu biar mencapai KKM. Baru setelah itu kita upload balik di import ini maksudnya ya. Oke? Sudah? Sampai di situ paham kira-kira, Miss? Oke. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, contohnya nih. Udah Miss perhatikan ada 60, tapi nilai akhirnya di sini, ini nilai akhirnya di sini, nilai rapotnya di sini udah 70. Itu masih perlu nggak dirubah di sini? Tidak usah. Oke, kecuali nilai rapotnya di sini 50. Di sini contoh ini nanti nilai rapot yang masuk ke rapot besar, contohnya di sini 50 atau contohnya 69. Ada seperti itu? Ada, ya kan? Jadi gimana caranya? Berarti itulah yang harus kita ubah di sini untuk membuat dia KKM. Kalau nggak KKM kan ada syaratnya ya. Kalau nggak salah itu 2 semester dia kalau ada mata pelajaran yang tidak KKM dia akan tinggal kelas. Itu peraturan dari dinas. Kita bukan saya yang buat peraturan itu, tapi dari dinas kan. Oke? Sudah? Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Yes, ini acuannya, nilai rapotnya. Yes. Jadi kalau udah 70 di sini Miss semuanya di sini udah aman lah itu. Walaupun di sini contohnya dia memang sih contohnya siswanya udahlah susah di-upload dan segala macam. Di sini ada merah-merah contohnya, si Karis ini contohnya merah, di sini merah ya kan. Tapi nilai rapotnya udah 70 di sini. Ya udah, berikan aja. Oke, tetapi kalau contohnya di sini 60, nah di sinilah harus kita cek lagi. Bisa kita cek dari sini juga ya. Ini pengolahan nilai per KD ini berarti rata-rata yang dari sini. Jadi nanti di sini nanti akan terrecord semua KD 1, 31, 32, 33, 34, 35. SRB ini kan 5 KD kan. Di sini nanti akan semua ada rata-ratanya dari sini. Ini kan masih nilai semua ya kan, belum dirata-ratakan di sini kan. Tertulis nanti KD 31 ini akan dirata-ratakan semuanya 33 ini. Baru dia nanti akan masuk ke sini lagi nanti rata-ratanya si 3 nilai itu. Ya, kalau udah 70 di sini juga nggak ada masalah. Ya, kalau di sini juga ada 70 maksudnya di sini. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ya. Jadi kalau di sini sudah aman, berarti kita sudah bisalah melakukan step yang selanjutnya. Oke? Nah,
Setelah sudah kita input semua nilai dan semua nilai rapot semua pelajaran yang kita ajarkan sudah 70 atau sudah sesuai dengan KKM sama dengan atau lebih dari 70, berarti apa yang kita lakukan lagi? Pastikan sekali lagi nilai akhirnya sudah aman atau tidak. Caranya dengan klik lihat nilai akhir baru kelas 73, pastikan lagi sekali lagi. Ini nanti akan terpampang di sini nilai dari si anak itu, masing-masing anak itu langsung predikatnya juga nanti ada di sini. C, apakah dia C, apakah dia B, apakah dia A. Di sini semua akan terikut gitu. Dan nilai akhirnya akan muncul di rapot besar, semua akan terikut di sini. Untuk informasi setelah ini nanti bisa Miss dan Sir lihat di YouTube di SMA Rini SD. Pengerjaannya sudah sama sih, mulai dari proses deskripsi siswa sebenarnya sudah sama pengerjaannya dengan SMP dan SD. Oke? Bisa dicek nanti link YouTube-nya. Yang berbeda itu antara SMP dan SMA itu terletak di data kompetensi dasar sampai di import ini kalau nggak salah. Kalau dari proses deskripsi sampai ke bawah ini sudah sama semua. Karena ini belum bisa saya buat contoh yang real karena belum ada yang mengisi. Makanya kita meraba-raba ya kan. Mending nanti langsung lihat nanti di link YouTube SMP dan SMA yang bagian dari proses deskripsi sampai ke akhir nantinya. Oke, dan yang terakhir apa yang kita lakukan yaitu dengan mengirim nilai akhir. Inilah dia step yang paling terakhir. Dengan mengklik kirim nilai akhir ini berarti kita sudah yakin nilai anak kita sudah pas semuanya. Jangan nanti kemudian hari disuruh ngecek ini kok masih ada nilainya belum answer. Ubah lagi katanya, ubah lagi dari atas. Tapi enggak. Mending kita langsung amankan semuanya. Juga deskripsinya sudah aman semua nantinya. Jangan sampai kena 2 kali kerja kita. Oke, kita buka di sini. Kita pilih mata pelajarannya, baru nanti di sini juga akan dipampangkan lagi nilai akhir siswa itu, dan di sudut kanan bawah itu nanti akan ada kirim nih nilai. Klik nanti di sini, di sudut sini nanti kirim nilai ya. Oke, kalau mis contohnya mengampu 2 mapel berarti semua harus kirim nilai dari menu ini. Pilih lagi contohnya 91, contohnya IPA lagi ya kan. Kirim dan semuanya, semua menu untuk kirim nilai dari menu yang di sini. Ini dia, kirim nilai akhir ini ya. Oke, untuk memastikan sekali lagi apakah Miss dan Sir sudah mengirim nilai, dengan mengklik lihat nilai terkirim di bawah menunya itu. Cek lagi sekali lagi Miss, apakah nilai Miss di kelas contohnya kelas 73 sudah terkirim ke server. Ya kan? Nanti dipastikan di sini pun nanti akan terpampang semuanya nilai yang sudah terkirim. Kalau sudah terkirim semuanya berarti kerjaan Miss untuk mengerjakan rapot di kelas itu sudah kelar, sudah selesai. Apa yang dilakukan lagi? Bisa melihat hasil pengolahan nilai. Ini berarti untuk mengecek-ngecek lagi mana siapa ini ya progresnya sampai di semester 2 ini bisa dicek dari sini, ya kan? Di hasil pengolahan nilai. Setelah sudah nanti terset nilainya dengan baik. Seperti itu dia. Oke, aman? Aman ya. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti bisa di komen, ya kan. Biar rame YouTube itu ya kan. Ya kan. Oke, bisa di komen ataupun di WA saya pribadi ya. Jadi semoga pengerjaan e-rapot kita minggu depan, karena minggu depan kita sudah ujian kan Miss? Ya enggak? Jadi saya harapkan gini, yang pertama sekali yang harus kita lakukan itu adalah apa? Semua yang namanya skor sheet dikumpulkan dari term 1 sampai term 3. Jadi kita sekarang itu sudah mulai bergerak sebenarnya untuk mengumpulkan semua data-data, dan kalau bisa sudah bisalah download format Excel tadi biar langsung di-input ke dalam semuanya. Jadi nanti pada saat sudah keluar nilai semester tes, kita langsung masukkan ke nilai PAS. Ingat tadi PTS kan, di sini kan ada 2 format tadi kan, saya tunjukkan sekali lagi biar nggak bingung. Ya, kita sebenarnya tinggal nunggu nilai ini saja sebenarnya, hanya menunggu nilai 2 ini sebenarnya ini. Oh, satu lagi kita tunggu. Tinggal PAS mau kita tunggu di sini semester. PTS tadi dari mana saya bilang? Tem 2 ya kan? Tem 2 rata-rata kan yang pengetahuannya. Kalau contohnya tem 2 ada 2 KD berarti rata-rata kan yang 2 KD itu pengetahuannya. Cukup. Berarti istilahnya kita sekarang hanya menunggu PAS. Jadi kalau sudah kelar PAS misalnya nanti contohnya hari Senin ujian, langsung upload semuanya, proses deskripsi, lihat nilai akhir, aman, langsung kirim nilai. Paham? Baru tanggal 25 kita masuk lagi sekolah. Oke. Udah 6 ya? Ya, oke. Jadi saya harapkan pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Jika ada pun nanti agak lupa-lupa, terkhusus untuk guru baru, jangan segan-segan untuk bertanya kepada guru-guru yang old ya kan, old stock ya kan. Oke.